Sekarang ini kita membicarakan mengenai sebuah kasus yang masuk mobil yang di dalamnya ada orang menodongkan pistol. Jadi ini yang harus ku kasih tahu bahwasanya boleh membawa senjata tajam itu, tapi salam hotman parah huta-huta, pengacara tanpa tanda jasa. Itulah aku. Jadi hotman para huta-huta di sini memberikan solusi hukum tanpa harus memungut bayaran. Karena hotman para huta-huta adalah orang kaya tapi tidak sombong. Nah, sekarang ini kita membicarakan mengenai sebuah kasus yang masuk ke halaman hotman ini, bahwa ada sebuah mobil yang di dalamnya ada orang menodongkan pistol. Nah, mobil Fortuner ini dia memang bisa dibilang melakukan kesalahan, tapi bisa juga dibilang benar. Kenapa? Mungkin kalau dilihat dari ancaman pasal 335 KUHP yang berbunyi, nah inilah bagaimana bunyinya, bahwa setelah diubah Mahkamah Konstitusi, bunyi lengkapnya adalah barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan dengan memakai kekerasan, dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Kita lihat di sini bahwa apakah dia itu melakukan kekerasan dengan ancaman waktu menodongkan pistol. Itu bisa jadi, tapi ada juga hukum yang meringankan. Itu jangan cuma kita melihat dari satu sisi. Itu kalau masalah hukumnya. Ada juga hukum yang bisa meringankan dia adalah, kita tengok dulu hukum undang-undang amandemen ini yang ada di Amerika. Jadi bunyinya adalah, hukum amandemen ini bunyinya bahwasanya, katanya gitu kan, kita tengok dulu, mana hukum amandemen ini, bahwa konstitusi tahun 1791 silam dibuatnya ya. Amandemen itu diadopsi dari Bill of Rights. Bunyi amandemen kedua itu yakni, milisi yang diatur dengan baik dibutuhkan untuk keamanan negara merdeka. Maka hak-hak masyarakat untuk menyimpan dan membawa persenjataan itu tidak boleh dilarang. Ya, setelah amandemen ini berlaku, muncul perdebatan di kalangan masyarakat. Ada yang menafsirkan bahwa milisi yang diatur yang boleh membawa senjata itu diwakili oleh pasukan Garda Nasional Amerika Serikat. Jadi ini yang harus ku kasih tahu bahwasanya boleh membawa senjata tajam itu, tapi di Amerika Serikat. Ya, itu boleh. Itu boleh terjadi, hanya dia salah tempat aja. Itu dia. Tapi yang dilakukan tidak tentu salah ya. Apalagi kita melihat dari hukum yang lain, yaitu hukum termodinamika. Ini adalah hukum yang sangat bisa meringankan orang ini, bahwasanya di dalam hukum ini dia sudah melakukan apa yang benar, karena dia sudah, hukum termodinamika ini menciptakan mesin untuk kendaraan bermotor ya. Jadi berkat adanya penemuan ini, ada mesin untuk manusia membuat motor, mobil, kereta api, dan semua kendaraan yang bermanfaat. Karena itu dia sudah memanfaatkan hukum ini dengan menggunakan mobil sebaik-baiknya. Ini adalah hukum-hukum yang bisa meringankan orang ini di luar daripada apa yang dia lakukan. Itu adalah pembelaan dari hotman para huta-huta. Semoga dapat dipertimbangkan untuk semua orang yang berencana untuk menghukum ya. Jadi untuk kali ini itu saja saran-saran hukum dari hotman para huta-huta. Buat kalian semua, apapun masalahnya, kalian boleh komentar di bawah ini supaya nanti masalah kalian bisa diselesaikan atau ditilik secara delik hukumnya oleh hotman para huta-huta. Jangan takut, karena hotman para huta-huta tidak pernah minta uang. Itu ya, karena hotman para huta-huta adalah pengacara tanpa tanda jasa. Oke, ini adalah ayat terakhir penutup dari hotman para huta-huta, bahwa ada ayat hotman yang berbicara seperti ini. Ini adalah dari bahasa ibu. Bahasa ibu siapa? Bahasa ibu hotman para huta-huta.
ibu saya sendiri ya. Gini dikatakan bahwa dalam ayat Hotman ini, Hotman 5 ayat 42 dikatakan lebatkan desada meraluli dahamen not pi deng aro. Apa artinya dalam bahasa Indonesia? Artinya lebih baik berkendara dengan santun dan mengikuti rambu lalu lintas daripada harus menodongkan pistol dengan arogan. Salam Hotman Parah Huta-Huta. Jumpa lagi di dalam kasus-kasus berikutnya. Jangan takut untuk berkonsultasi dengan Hotman Parah. Oke, salam.